Lubang sumur api tersebut muncul di tengah-tengah rumah-rumah yang mirip dengan perkampungan yang letaknya di dalam hutan wilayah Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Kobaran api tersebut tidak bisa dipadamkan dengan cara apapun dan memakai alat apapun. Tidak jauh dari tempat itu ada sebuah aliran sungai yang warna airnya kehijau-hijauan dan tidak seorang pun berani mandi di tempat itu, karena bila air tersebut dipakai mandi maka orang itu kulitnya akan langsung terkelupas. Sing tengah alas enten genine niku pundi, Pak? Kayangan. Oh, Tengah alas nggih. wonten genine to. Nggih. Lah, daratan iki Nggih. daratan to. Nggih. Sampeyan turu terus ngulon terus mangke. Niku berarti genine sampai ngantos sakniki tasik nyala nggih, Pak nggih. Dalam diparani wong lho. Malah gede Oh, kula saking Lamongan. Lamongan. Oh, dados genine niku cara enang wong ngoten malah saya gede nggih. Malah nanti. Ya, Pripun niku? menyang. Nggih. Cali ngoten yo wali. Malah duwel ngoten nggih. Sampai nembe kengetan. Nggih, kengetan keng liwat dandres niki wae. Ah, niku yen kokono ndang terus won kenceng terus mungkin enten babakan ngeten iki to babakan ngono. Nggih. Kanggo perutani lho. Nggih. Oh, terus niku dalan niku nguluan terus sekitar 2 kilo kene mriki. terus mungkin ngidul ngoten. Nah, terus ngidul niku cedak, Mbok. Oh, mboten tebih nggih. Oh, dadi geni niki geni ora sebelah ini geni, Mas. Nggih. Ten jero lemah. Kayangan api nggih. Kayangan api iki. Oh, keng jero lemah ngoten nggih. Nggih niku berarti geni niku urip karepe dhewe ngoten nggih. Karepe dhewe udan kaya ngompol ya beres. Mboten enten sing mboten jenenge mboten enten sing nguripi. Mboten enten cukup dek. Biyen kok ngoten. Terus udan napa nggih mboten mati nggih. Wong ae mboten to. Banyu ngrumpuk mriku nggih mbot. Mriki geneng wedha to. Nggih. Banyu kan ndongaken. Mboten apa. Wong atur pendokone. Nggih. Nggih, sampun Pak matur suwun Pak nggih. Iya, Mbok. Nggih. Oke, sekarang kita ikuti saja petunjuk yang diarahkan oleh warga yang kita tanya. Jadi kita harus melewati hutan seperti ini. Untung saja sekarang tidak hujan. Dan ini jalannya itu jalan setapak yang hanya bisa dilewati sepeda motor atau roda 2. Kata warga, kita melewati jalan seperti ini masih sekitar 5 kilo. Dari tadi suasananya itu tidak ada orang. Ya sebenarnya kalau ada orang gitu enak dan nyaman, kita bisa bertanya-tanya. Tetapi tadi pada saya tanya yang terakhir kali, itu orang yang memberi petunjuk arah itu berpesan, jalan ini ikuti terus, nanti kalau sudah sampai ladang atau kebun minyak kayu putih barulah kita pelan, dan itu sudah dekat, tinggal beberapa meter saja. Teman-teman dan konco-konco sehubungan jalannya itu seperti ini, ekstrim. Jadi videonya ini kita jeda dulu, tidak bisa sepenuhnya itu selama kita melintas di jalan ini kita tampilkan. Karena ini sambil nyetir, tangan satu pegang setir sepeda motor, tangan satu pegang stabilizer dan juga kamera. Oke, kita jeda dulu saja ya, karena jalannya seperti itu. Nah, sebelum kita jeda, kamera kita arahkan ke belakang dulu. Nah, jadi seperti itu. Jadi pada saat kamera tidak menyala, nanti Pak D akan melewati jalan ini ke depan. Katanya nanti kalau sudah ada kebun minyak kayu putih, kita harus pelan. Oke, dilanjut.
Pak, nyuwun sewu nderek tanglet nggih Pak nggih. Anu niki lho. Gen sing enten genine mulat-mulat teng tengah alas niku sebelah pundi, Pak? Ya, Gapura Kidul. Nggih. Nggih, Gapura niki lho. Gapura niki? Nggih. Sampeyan pundi? Kula saking niku Lamongan. Gapura niku nggih kidul nggih. Nggih. Langsung lurus. Jadi belok kiri terus. Belok. Oh, dalane belak-belak mlebet alas niku nggih. Nggih. Oh, nggih. Niku geni niku sampai saat ini masih nyala nggih, Pak? Masih. Oh. Niku zaman riyen pun enten, Pak. Oh, niku pripun, Pak? Geni lirang mungkin. Oh, geni lirang Jadi niku udan nggih. nggih mboten mati. Udan nggih mboten mati. Nggih. Oh. Sampeyan umami mriku mberto jagung, ayam, panggang kemru mateng. Mateng nggih. Nggih. Tapi Tapi mboten. syaratnya amit udah menurut bakar niki. Oh. Niku teng di dalam hutan teng tengah alas nggih, Pak nggih. Tengah alas, tapi alas niku pun alase yang dandri gitu yang asem. Oh, tiang dandang gitu yang asem Nggih. nggih. Sing napa jenenge alas sing kanggonan geni mboten mati niku nggih. Nggih. Oh, kok aneh ya, Pak ya? Soalnya niku paling ketapatan dandri teng kene biro ketane PTM niku. Nggih. Niku biro ciri-ciri 3 to. Nggih. Ya napa nggih ndene kan. Ya terus kene paling wong dandri kono. Oh, Sing iki mak ngasem. sebenarnya Gini asam. lho, PTM itu nggih Gapura nggih. Nggih. Mungkin nak sampean ngetan belok kan nganan. Niki kan kanan. Nggih, nggih. Nah, nggih niku. Nggih, matur suwun Pak ya. Sami-sami. Nggih, monggo. Dilanjut ya. Tadi itu saya berjalan melewati jalan depan itu sekitar 7 km melewati hutan jati, kebun ladang jagung, hutan jati lagi, dan yang terakhir ini melewati hutan minyak kayu putih bercampur dengan tanaman jagung. Nah, jadi itu saya melewati jalan itu tadi merusuk-merusuk sendiri. Terus di sini sepertinya sudah dekat dengan tempat yang kita tuju, yaitu kobaran api dan sebuah musola kecil dan beragam peralatan zaman kerajaan katanya itu ya, kok masih ada ya. Jadi di depan itu ada gerumbul-gerumbul. Nah, Anda perhatikan baik-baik, kamera ini tidak saya jeda, langsung saja Anda tonton hingga kita sampai ke tempat yang dimaksud. Nah, ini ada unik sekali, ada pohon pisang kok buahnya cuma satu sisir. Oke, kita lewati saja mengenai pohon pisang yang kuculuk ini. Ini napasnya saya sudah ngus-ngusan karena saking jauhnya jalan. Bayangkan di bawah terik matahari berjalan sekitar 7 kilo lebih. Nah, Anda perhatikan, fokuskan pandangan Anda ke depan. Selain di kiri itu ada gerumbul pohon. Nah, itu terlihat di depan itu ada semacam pos kamling atau bangunan cungkup. Anda perhatikan saja ya. Sepertinya di depan itu tidak ada manusia satu orang pun. Dari sini sudah kelihatan pagar dan beberapa bangunan cungkup yang terbuat dari kayu. Dan yang terdengar dari tadi suara burung perenjak. Anda perhatikan baik-baik ya. Ini ternyata semacam taman kerajaan. Karena tidak ada orang satupun di sini kita jumpai. Yang ada bangunan-bangunan seperti itu. Dan katanya ada kobaran api. Kebetulan di depan musola persis letaknya itu. Oke, sekarang kita lanjut. Suasana di dalam hutan ini sepi senyap. Tidak ada terdengar suara manusia atau suara orang dari tadi. Dan memang kita tidak menjumpai orang satupun di sini.
Terus di sini ada sebuah joglo. Nah, tentunya joglo ini bangunan di era sekarang. Karena di sini juga ada paping-paping dan juga walaupun ini didesain seperti bekakas bikinan di era Majapahit, tetapi ini saya tahu Anda pun mengerti dan paham kalau ini bikinan di era sekarang. Tetapi yang aneh di tempat ini dari tadi kok tidak ada satu orang pun kemliwer dan tidak ada suara manusia satu ucap kata pun. Masya Allah. Anda lihat baik-baik yang ada di depan itu ada gapura. Terus di sana itu ada lagi gubuk-gubuk atau cakruk-cakruk kecil. Tetapi yang bikin kita itu merinding itu tidak ada orang satu pun di sini dari tadi. Apakah penghuni lokasi ini memang golongan yang tidak bisa dilihat mata manusia, ataukah memang belum ada orang sedari tadi? Ataukah ada manusia tetapi mata saya dan kamera saya tidak bisa mendeteksi atau melihat? Padahal lokasi ini kalau kita amati itu luas. Rasanya mustahil bila mana di tempat ini tidak ada manusia. Iya kan? Nah, teman-teman dan konco-konco sekalian, kita dekati saja sumur api yang ada di dalam hutan ini yang abadi beratus-ratus tahun, bahkan sampai 7 turunan itu tidak padam. Oh, ini bekas empu pandi di zaman dahulu. Jadi empu elit atau tukang pandi kelas elit kalau di zaman sekarang ya. Kan kalau empu pandi itu ada bermacam-macam ya. Di zaman dahulu namanya empu, pembuat pelebur besi, itu ada yang bikin desain perabotan rumah tangga seperti empu sedah. Terus ada juga empu-empu yang bikin peralatan dari logam untuk peralatan perang, misalkan seperti ini. Nah, ini adalah empu siapa tuh katanya empu Kriyokusumo ya. Nah, selanjutnya api yang tidak padam berapa ratus tahun itu di depan itu. Nah, itu kalau malam ini kelihatan meromong mungkin seperti itu ya. Tetapi kalau siang ya tidak kelihatan jelas karena bercampur dengan cahaya matahari. Mengenai api yang tidak pernah padam yang berada tepat di depan musola yang berada di dalam hutan ini, sejarahnya dulu tempat Empu Kriyokusumo membikin pusaka. Adapun pusaka yang dibikin itu jenis pusaka untuk perang. Jadi bukan semacam empu yang bikin peralatan rumahan misalkan seperti bokor, begi dan lain sebagainya. Tetapi tempat pembuatan pusaka untuk peralatan perang. Nah, jadi sebelum kita lanjut mereview sejarah tempat ini, itu di depan itu kan ada sebuah musola, terus di depan saya ini adalah api atau sumur api yang berdiameter sekitar 8 meter. Anda perhatikan baik-baik. Lubang perut yang muncul, saya ulang,
mengenai lubang sumur api dari perut bumi ini berdiameter sekitar 8 meter dan sekarang ditutup dengan batu-batu seperti ini. Mungkin batu yang dimasukkan ke sini itu ada berpuluh-puluh rit atau truk agar di kiri kanan ini tidak ambles. Nah, bayangkan ya, karena ini adalah sumur api. Kita lanjut. Tempat ini dulunya tempat untuk membuat peralatan dari besi oleh Eyang Kriya Kusumo. Nah, mengenai pande zaman dahulu yang diberi nama Eyang Kriya Kusumo, di sini diabadikan semacam peralatan pande pada masa itu. Dikasih tulisan tempat semedi Eyang Kriya Kusumo untuk membuat pusaka. Nah, jadi kalau orang zaman dahulu kalau membuat pusaka, terutama pusaka pesanan para punggawa kerajaan, pusaka untuk perang, itu bersemedi dulu. Berbeda lagi kalau menempah besi untuk peralatan masak seperti bokor atau panci, mereka itu tidak usah bersemedi. Kita lanjut. Selain tempat untuk bersemedi Empu Eyang Kriya Kusumo, ada juga tempat untuk semedi khusus. Nah, di sini kita harus masuk gapura dulu. Tapi sebelum kita masuk, kita lewat dari depan, kita pandang dulu ya. Nah, itu ada semacam tempat cungkup kecil yang mirip atau bisa dikatakan serupa dengan kandang ayam lah gitu ya. Bukan berarti saya mengatakan itu kandang ayam, tapi wujudnya itu bisa dikatakan seperti kandang ayam gitu ya. Dulu konon di dalam cungkup itulah Empu Kriya Kusumo itu bersemedi. Tentunya pada saat itu belum ada cungkup seperti itu, jadi pada saat beliau bersemedi itu entah beraling-aling apa, saya juga tidak tahu. Karena kita semua tahu kalau cungkup itu, wujud cungkup itu adalah bangunan atau bikinan orang yang barusan atau katakanlah bikinan era sekarang gitu ya. Jadi pada era itu tempatnya itu tidak seperti ini. Nah, mengenai tempat semedi Eyang Kriya Kusumo ini, coba kita review atau kita lihat. Anda perhatikan baik-baik. Nah, jadi dalamannya itu seperti ini, tidak ada apa-apa karena yang namanya tempat semedi. Terus di sini itu suasananya itu lerep, tidak ada suara mesin atau suara kendaraan, yang ada suara burung dan suara angin serta suara daun-daun kering yang terinjak kaki. Berarti api niki awal mulanya niku muncul sendirinya ngoten. Nggih. Di depan musola niku to nggih. Nggih. Niku berarti tidak pernah padam nggih Mas ya? Tidak pernah padam. Nah, nggih, padahal niku tempatnya di tengah hutan, di depan musola, jauh dari perkampungan. Muncul semburan sumur api gitu. Yo, api abadi. Oh, karena ini tempatnya di tengah hutan, jadi kalau malam tuh suasananya sepi, sunyi, ngoten nggih. Nggih. Lek siang gini kan apinya ndak kelihatan ya Mas ya. Nggih. Kelihatannya lek malam tok. Malam. Yang juga kelihatan, tapi enggak gitu. Saman di sini apa semacam melakukan ritual gitu Mas ya? Enggak. Enggak. Oh, ya sering terus Jualan di sini. Oh, ibu berjualan di sini. Jualan apa nih, Bu? Kopi. Kopi. Kopi Oh, kotok. kopi kotok ya.
ngopi cong-congan wis saged. Oh, nggih. Lah monggo mungkin nek ngopi monggo. Nggih, insyaallah kula lek mriki nggih mampir kok. Nggih. Monggo. Allah mawon. Heeh. Kan niku kan posisi sumur api sing menyala niku tepat di depan musola nggih. Nggih, depan musala. Di depan musola. Dan ini satu-satunya musola yang ada di tengah hutan nih Mas. Selanjutnya tidak jauh dari lokasi tersebut ada sebuah kali, airnya itu warnanya hijau semu abu-abu, dan kali ini sebenarnya dekat dengan perkampungan, tetapi orang di kampung ini tidak ada yang berani mandi di kali ini, bukan karena kali ini ada bajul atau buayanya, tetapi kali ini andai kata dibikin mandi, nanti kulit orang yang mandi di kali ini bisa terkelupas. Lalu kali ini bau airnya itu tidak enak sekali. Jadi penguk-penguk. Mungkin Anda kalau misalkan terjun di kali ini atau mandi genap 5 menit saja sudah hebat ya. Saya yakin Anda tidak kuat menahan bau aroma kali ini. Nah, kali ini memang ya bening sekali, tetapi anehnya baunya bukan main. Dan itu tadi sudah Pak dijelaskan, kalau ada orang yang mandi di kali ini, nanti kulitnya bisa terkelupas. Jadi sejak dulu kala tidak ada orang satupun yang berani mandi di kali ini. Nah, itu di seberang sana itu sebenarnya itu rumah-rumah atau perkampungan. Tetapi orang-orang di kampung ini tidak ada satupun yang berani mandi di sini. Nah, kalau kita amati betul, ini kali airnya bening sekali. Terus kali ini letaknya juga di pinggir jalan. Sekarang marilah kita amati mengenai kali ini. Jadi ini salah satu keajaiban bumi Bojonegoro. Nah, ini saya sambil mengambil gambar ini pun menahan bau dari aroma air yang ada di kali ini. Nah, Anda perhatikan baik-baik, itu di depan itu sudah perkampungan, ya kan? Jadi kali ini melintas lewat perkampungan. Terus nanti kalau sudah sekitar 10 km dari tempat ini, itu bau yang menyengat itu sudah tidak ada lagi, sehingga kali ini nanti bisa dipakai untuk mengaliri sawah. Nah, ini juga ada rumah terdekat dari kali ini. Nah, itu perkampungan rumah-rumah. Terus jalur ini, jalan yang ada di atas kali ini, jalan dari Pasar Dander, Kecamatan Dander, menuju ke Kecamatan Ngasem. Nah, teman-teman, Pak D harus segera beranjak dari kali yang baunya tidak enak ini, karena takut nanti kalau muntah. Terus selain itu juga ini jalannya itu semak-semak sekali. Mudah-mudahan tidak ada ular. Aduh, cuacanya panas sekali. Nah, jadi jalan ke depan itu ke arah Pasar Dander. Nah, ini mobil ini ke Pasar Dander, dan sepeda motor ini menuju ke Ngasem. Nah, kita lihat kali ajaib ini dari atas. Nah, Anda pandang betul secara cermat. Ini airnya itu warnanya mirip sekali dengan warna air laut, tetapi tidak asin. Namun ya itu tadi, baunya bukan main. Terus lokasi api yang berkobar di dalam hutan itu tadi, di sebelah sana itu ya, nah, sana itu. Dari sini hutannya kelihatan, tetapi apinya itu tidak kelihatan.